Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya sahabat, alhamdulillah pada siang hari ini, hari Minggu, hari Ahad, tanggal 26 Juni 2022. Alhamdulillah di markas Ashifa Ruqyah Cikokol ada kedatangan tamu dari mana mas? Google ya, dari Google Kota Tangerang. Adapun beliau ini beserta keluarga dan ayahnya nasihat, yaitu untuk ruqyah sekeluarga lah, Bapak Rehan tersebut. Dari dia Mosa tadi cerita-cerita bahwa istrinya atau beliau ini terkena gangguan jin. Ya, untuk lebih jelasnya nanti kita akan ruqyah. Sebelumnya ibu, saya mau nanya, ibu pernah diruqyah nggak? Berapa kali? Lebih apa? Oh lebih. Ternyata ibu ini pernah diruqyah lebih dari 10 kali. Di daerah mana bu? Daerah Tuban. Oh ibu udah Jawa Timur. Jawa Timur mana? Oh Tuban. Orang Tuban diruqyah di Tuban. Reaksi ibu di sana? Reaksi. Baik sahabat, kita akan segera ruqyah ya. Tadi pertama datang ibu ini sudah muntah-muntah ya. Nah, untuk selanjutnya saya akan mencoba dulu. Ibu tempel kanannya dikit, tempel kakinya seperti ini. Ya. Nanya relax. Sahabat kita coba. Kalau muntah nanti buka ya, buka. Jadi buka ya. Tenang, jangan takut. Ikutin saya, pejamkan mata. Istighfar dalam hati. Istighfar terus sampai tenang terus. Kemudian mohon kepada Allah, ya Allah, ampun dosa kami ya Allah, yang selama ini kami berdosa. Intinya Bapak, Mbak, mohon ampun kepada Allah. Intinya mohon ampun kepada Allah. Sebuti dosa-dosanya dalam hati saja. Kemudian juga mohon kepada ya Allah, sembuhkan penyakit saya dari gangguan jin, sihir, dan seterusnya. Sebutkan. Mohon kesembuhan kepada Allah. Kemudian berjanji, ibu mbak berjanji kepada Allah tidak akan mengulangi dosa-dosa yang sudah-sudah. Dan juga mohon kepada Allah untuk memutuskan ikatan-ikatan sihir. Ya Allah, putuskan ikatan-ikatan sihir kami yang ada dalam tubuh kami dari bangsa jin. Ya, buka mata lihat saya. Ya Marozin, ya Mas Orjin yang ada dalam tubuh orang ini, saya ingin bicara dengan berbaik mengenai raga ini. Jadi bicaralah dengan sebaik-baik yang ada dalam tubuh ini, yang selama ini kamu menyakiti, mendolimi orang ini. Bicaralah. Bismillahirrahmanirrahim. Ya Allah, jadikan Tuhan siapa yang ada di dalam tubuh ini. La haula wala quwata illa billah. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillah. Lihat mata tangan saya ini, tangan. Bismillahirrahmanirrahim. Inna amruhu illa Allah. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kamu muslim?
Dari mana jinnya? Dari kamu? Kamu dari mana? Dari Tuban. Tujuan kamu apa? Ingin menyakitin anak ini. Alasannya apa? Kamu menyakitin anak ini? Dosa-dosa anak ini apa? Dia nggak punya dosa. Loh, kenapa mau menyakitinya? Karena kamu disuruh sama saudaranya atau enggak? Dia dari matanya. Ya? Ya. Kamu dikasih ini karena tumbal. Oh, kamu mau dikasih tumbal? Ya. Tumbal apa? Anaknya. Anaknya? Ya. Anak dari orang ini, ibu ini? Iya. Yang nomor... Sebenarnya anak ini, ibu ini bukan punya anak, nggak punya anak dia. Nggak punya. Kok ini ada 2? Ya karena dia disusuk sama apa? Markona dulu. Jin. Markona. Oh, jin Markona. Iya. Perempuan. Dari mana jin Markona? Dari Ibu Akbar. Nah, kamu tadi bangsa jin muslim asal dari Tuban. Iya. Kamu tahu nggak kalau jin muslim itu dilarang untuk berbuat zalim? Kamu jin muslim, jin muslim asal tidak kamu. peduli. Berarti Karena kamu, aku ingin makan daging manusia. berarti kamu bukan muslim. Kamu mengaku-ngaku muslim aja, hai bangsa jin. Enggak, aku muslim. Kalau kamu muslim, tolong ikutin saya. Berani nggak? Ya, ikutin saya ucapan saya. Asyhadu. Asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Aku bersaksi. Aku bersaksi Tiada Tuhan selain Allah. Dan aku bersaksi Aku bersaksi Nabi Muhammad adalah utusan Allah. La haula ya Allah, bakar ya Allah, karena jin muslim mengaku jin muslim ya Allah, tapi telah berbuat zalim ya Allah. Bakar ya Allah. Bakar ya Allah. Terikat ya Allah. Terikat ya Allah. La haula wala quwwata illa billah. La haula wala Ya Allah, terikat ya Allah, karena telah mengucapkan 2 kalimat saja ya Allah. Semakin kamu zalim, semakin kamu berdusta, maka terikat dengan katikan yang ada di hati. Kamu mau sadar nggak, Haji? Kamu akan dapat akibatnya. Kamu ngaku muslim, tapi kamu zalim. Pada saat kamu bukan muslim, fasik kamu. Saya nanya sama kamu, bagaimana kalau keluargamu sendiri gitu ya? Bangsa Muhaijin, saya udah banyak membunuh bangsa ini, ya. Dan juga banyak. Kalau kamu tidak ada keluarga, bisa kamu nikah dengan bangsamu sendiri. Insya Allah saya akan mohon kepada Allah, ya, biar mendapat jodoh. Cobalah kalau kamu masuk, kalau mampu jadi muslim, itulah tobat kepada Allah. Kamu makan apa minta sama Allah, nanti kasih oleh Allah. Kasihanlah. Kamu laki atau perempuan? Perempuan. Nah, umurmu berapa? Aku udah tua. Ya benar. Nah sekarang ini kamu coba. Allah menciptakan berpasang-pasangan. Ada siang, ada malam. Ya, ada jahat, ada baik. Ada laki, ada perempuan. Kamu harus yang nikah. Sama bangsa jin dan manusia kita nikah sama. Punya keturunan. Kamu makan, saya juga makan. Kamu minum, saya juga minum. Kamu nanti punya keturunan, manusia punya keturunan. Coba kalau berdampingan hukumnya ini. Mungkin kamu dimanfaatkan saja sama hukum. Sebetulnya saya tahu kamu itu baik, ya, kamu baik. Tapi karena kamu mungkin merasa dimanfaatkan, kamu tidak ada keluarga, sehingga kamu tidak ada pendampingan dari keluarga. Jadi saya mohon kepada kamu ya bangsa jin, cobalah kembali ke jalan Allah yang benar, ya. Yuk bersahadat lagi yang benar. Nanti kalau kamu mau jodoh, saya akan mohon kepada Allah yang kamu dapat jodoh. Dan kamu nikahlah dengan bangsamu sendiri, dapat anak, jadilah anak-anakmu dengan soleh, ya, ada agama. Kalau kamu nanti bisa punya keluarga, kamu juga nanti masuk surga. Banyak dari bangsamu sendiri yang Islam luar biasa, menolong manusia juga banyak.
tapi menolong kebaikan bukan kejahatan. Ya, coba sadar, jiwa kamu itu memang lebih baik. Sayang dulu, sayang dirimu sendiri. Ya, udahlah, akhiri semua ini kembali pada Allah. Sehebat apapun manusia, sehebat apapun jin, itu pasti akan dikalahkan kalau apabila manusia itu, jin itu zalim kepada siapapun. Ya, coba kita menghindari hati. Tidak perlulah kita bertengkar. Saya tahu kamu dimanfaatin oleh dukun-dukun itu. Cuma dijanji-janji doang. Padahal sudah lama ini ya kan? Mana Enggak, baru. barunya berapa bulan, berapa tahun? Ya, tapi kamu dibodohin, kamu dibohongin sama dukun itu. Yang sudah kebanyakan dukun itu bohong. Ya, janji ingin dibayar dengan ini ternyata tidak bisa. Kenapa? Karena Allah belum mengizinkan. Karena coba yuk kita kembali ke Allah. Nanti kamu setelah sadar kamu nikah, saya kamu kepada Allah mencarikan jodoh kamu. Ya, bagaimana? Baiklah, gak ada artinya kamu seperti ini. Zolim. Ya, mau bersahadat, bersahadat nanti bersahadat, berarti sholat. Sholat nanti ini sholat, enggak. Ya, nanti saya ngomong kepada Allah, biar kamu dapat jodoh. Dan nanti nikahlah dengan bangsamu sendiri, punya keluarga, bimbinglah keluargamu, jadilah istri yang soleh, ya, untuk keluargamu sendiri. Dan bagaimana? Sudahlah, akhiri semua ini. Ingat sama Allah. Ya, sehebat apapun kita manusia, kamu jin pasti akan binasa. Larinya juga ke neraka. Ya, jangan ikuti leluhurmu bangsa iblis, jangan. Ya, karena leluhur bangsa iblis itu memang Allah tangguhkan, umurnya panjang oleh Allah. Sama Nabi Adam juga kan istilahnya banyak dosa, tapi nggak semua manusia juga banyak dosa, nggak semua jin juga banyak dosa. Banyak jin muslim yang taat kepada Allah, yang membantu ke manusia. Tahu ya? Ya, cobalah renungan dulu. Bagaimana mau masuk Islam lagi yang sesungguhnya, yang kafir, ya, misalnya kasihan kamu di hati kamu ada hati yang baik. Kamu pertama datang masuk mintakan salam, dari situ kamu ada itikat baik, dari situ kamu jin yang baik. Kalau kamu bukan jin yang baik, pasti kamu masuk sudah mencak-mencak. Kamu mencaknya marah-marah. Dari kamu ada itikat baik, ya bangsa jin. Ya, cuman salahnya sih kamu dibodohi sama dukun tersebut, ya. Diiming-imingi, ya. Harus bisa lagi ya, bisa ya. Nanti udah mengucapkan dua kalimat sana, akan kepada Allah supaya kamu diberikan kekuatan, ya, segala-galanya, diberikan jodoh, ya, tempat yang benar-benar yang semestinya bagi bangsa, ya. Bagaimana? Sayangi dirimu. Senyaman-nyaman kamu pasti akan dikeluarkan oleh Allah. Hah? Anak ini nggak baik. Justru itu kamu merasa kasihan sama anak ini nggak? Nah, tolonglah. Orangnya baik, anak ini dia nggak salah apa-apa. Tolonglah, dengerin ini. Dia tuh perantara. Iya baik, benar, dengerin. Jin juga punya hati. Kayaknya Ya. jin, benar kan? Punya dia bisa membedakan ini baik mana enggak. Cuman kadang-kala terprovokasi jin itu. Nah, kalau kamu punya hati yang baik, tolonglah kasihannya anak ini. Sudahlah, disudahin. Ya, sudah. Ya, sekarang gini,
Karena kamu memang dibodohi sama dukun itu. Kalau kamu nanti sudah mengucapkan 2 kalimat syahadat, kamu keluar, kamu tidak bisa ditangkap lagi oleh orang itu, oleh dukun itu. Allah yang akan melindungi kamu nanti. Ya, Allah yang percayalah pada ucapan saya. Insya Allah saya akan ngomong kepada Allah. Sama Markona. Enggak, insya Allah. Iya, Cik Markona suruh nitipin anaknya ini 2. Iya, nanti saya akan bicara dengan Markona. Saya akan bicara dengan Cik Markona Cik juga. Markona udah terbakar. Terbakar oleh siapa? Oleh siapa? Oleh siapa? Sama orang di Tuban. Ya, oleh karena itu udahlah. Kan siang sudah. Masuk sini kasihan anak ini baik banget. Ya sudah. Gak punya salah apa-apa. Ya sudah. Ya sudah. Sekarang ikutin aja ya. Ikutin. Dia pingin bang punya anak nikah, kan dia belum nikah. Sebenarnya dia punya anak juga belum punya anak. Ya karena itu punya aja dia hamil. Jadi Markona itu. Iya. Makanya itu sebenarnya belum punya anak, belum nikah. Secara logika masa ya jin sama manusia kok punya anak sih yang bener aja. Iya kan melalui tubuh anak ini. Oh, nih. Ya Karena sudah. dia kan semuanya diambil. Sekarang gini aja dah, udah. Kita gini aja. Kamu rasa kesana ini nggak? Kasian nggak sama ini? Ya sudah ya, sudah ya. Kasihannya kan dia anak baik. Ya, nah kamu dengerin. Kalau kamu nanti mengucap 2 kalimat syahadat, kamu keluar dari raga ini, berarti kamu juga melindungi anak-anak ini, kedua anak ini dari jimat. Karena apa? Orang raga ini juga akan melindungi, merawat anak-anak ini. Paham nggak? Ya? Ya paham. Ya udah, ya udah. Dia bukan anak-anak ini, dia udah sayang kok sama anak-anaknya. Ya udah. Dan sekarang ini udah ya. Yuk, ikutin saya yuk. Yang ikhlasnya, sudah ya ikhlasnya. Saya akan mohon kepada Allah biar dimudahkan kamu keluar dan kamu dapat jodoh ya dari bangsa dulu ya. Ya baik, nggak mau nikah nggak jadi masalah, tapi nanti suatu saat kamu nanti. Aku pengen banget ibu anak ini. Ya dengerin. Apalagi dia kan mau hamil. Dengerin. Nah gitu dong, yuk. Bismillahirrahmanirrahim. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammad Rasulullah. Aku bersaksi tiada Tuhan yang aku sembah kecuali Allah, dan aku bersaksi Nabi Muhammad utusan Allah. Alhamdulillahirrahmanirrahim. La ilaha illallah Muhammad Rasulullah. La ilaha illallah Muhammad Rasulullah. La ilaha illallah Muhammad Rasulullah. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Ya Allah, disyukur padamu ya Allah. Dimana jin ini yang ada dalam kuburan ya Allah telah ikhlas ya Allah mengucapkan doa nasib. Itu berarti ya Allah jin yang ada dalam kuburan ini telah kembali ke dalam ya Allah. Memohon kepada ya Allah, berikan tempat yang bagus kepada jin ini ya Allah, dan berikan yang jodoh yang baik ya Allah. Nah jin ini ya Allah juga keturunan ya Allah yang soleh. Dan lindungi ya Allah jin yang telah mengucap 2 kalimat syahadat ini ya Allah dari pengaruh-pengaruh ya Allah, dukun-dukun yang akan menangkapnya, yang akan membunuhnya. Lindungi mereka ya Allah, jauhkan dari semua orang yang akan zalim kepada jin ini ya Allah. La haula wala quwwata illa billah. Allahumma shalli ala sayyidina Allahumma shalli la haula wala quwwata illa billah. Bismillahirrahmanirrahim. Mudah-mudahan ya Allah berikan jin kekuatan dalam tubuh orang ini ya Allah, jin dan kekuatan ya Allah. Beri saya Allah agar tidak dapat dibunuh oleh dunia. La haula wala quwwata illa billah. Dimana anta ya Allah. Enak beran kamu enak? Enak kan enggak? Segar? Segar? Enggak. Sekarang ucapkan salam keluar. Ucapkan salam keluar ya. Kita nanti sholat di musola. Ucapkan salam. Pesan saya, jangan lagi masuk dalam tubuh orang ini,
dan kamu nanti mendapat pasangan yang baik, ya. Dan ingat pesan saya, ketika nanti kamu berkeluarga, didiklah anak-anakmu yang soleh, dan tidak boleh zalim kepada manusia maupun kepada bangsanya sendiri. Paham nggak? Hiduplah berdampingan bersama Allah. Paham? Ya. Sekarang ucapkan salam. Wah, ucapkan salam. Ucapkan salam. Iya, ucapkan salam. Ucapkan salam. Keluar dari itu. Ucapkan salam. Ucapan yang benar. Assalamualaikum. Ini serius. Assalam. Ucapkan salam. Ucapkan salam. Waktunya sholat. Ucapkan salam. Nah, ucapkan salam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Ya sahabat, alhamdulillah ketika tadi ada jin yang pertama itu jin memang ada suruhan ya dari sang dukun untuk memang mencelakakan ibu ini yang aku muslim, tapi alhamdulillah setelah didakwain, dinasihatin, dia masuk Islam dan dia keluar, dan kemudian masuk lagi jin yang memang yang punya utusan dari Sunan Kalijaga, ya kan ya, tapi tidak kami gubris ya, tapi akhirnya dengan tujuan untuk melindungi ibu ini, tapi dengan didakwain dia mengerti, akhirnya keluar akhirnya dia pingsan, dan sampai sekarang sahabat belum bangun. Akan kita coba. Ya Allah, menjini ya Allah, menjini ya Allah, menjini ya Allah, menjini ya Allah, Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Aidikum wa ma khalfakum ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء وسع كرسيه السماوات والأرض ولن يؤوده حفظهما وهو العلي العظيم. الله لا إله إلا هو الحي القيوم لا تأخذه سنة ولا نوم له ما في السماوات وما في الأرض. من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء وسع كرسيه السماوات والأرض ولن يؤوده حفظهما وهو العلي العظيم. Berdiri. Astagfirullahaladzim. Istighfar. Ayo. Terus. Lawan. Istighfar. Terus. Istighfar. Kaki begini. Astagfirullah. Buka mata, buka. Pencet mulut lagi. Astagfirullah. Pelan-pelan gini. Astagfirullahaladzim. Ayo. Astagfirullahaladzim. Sebut namanya. Kembali. Ikhlas. Masuk kembali. Istighfar. Duduk. Ya, terus kembali. Ikhlas. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad.
Yoni kembali Astagfirullahaladzim. Ayo. Astagfirullahaladzim. Ayo. Astagfirullahaladzim. 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 Terus mas panggil. Astagfirullahaladzim. Panggil namanya. Astagfirullahaladzim. 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 Terus. Astagfirullahaladzim. Astagfirullahaladzim. Yoni kembali Yun. Ambil air sini air. Yoni yatim kembali Yun. Astagfirullahaladzim. Ya sahabat, alhamdulillah ketika tadi mengalami ini, ibu ini pingsan lama Pak ya? Iya. Ya. Lama ternyata sukmanya itu ditahan oleh seseorang ya, dan kita coba dengan bacaan ayat-ayat yang lainnya. Alhamdulillah dengan izin Allah sukmanya tadi dapat Mbak rebut lagi kan ya, kita ambil lagi, masuk lagi. Alhamdulillah dia sadar. Istighfar terus ibu istighfar. Saya istighfar. Ini siapa? Hah? Ini siapa? Nggak tahu. Ini siapa? Mbak Fia. Ini siapa? Mbak Fani. Ini siapa? Siapa ibu? Ini kayaknya sih sana. Aku cuma istighfar aja, soalnya di sana nggak tahu apa-apa, pokoknya gelap. ya sahabat, ini kanan juga nih. Jadi ibu ini, jadi sukmanya terkunci selama 15 tahun. 15 tahun. Jadi ya kamu, ibu ini terkunci 15 tahun dan dia bangun sadar itu ketika orang tuanya meninggal pada tahun 2021. Dan setelah itu pingsan lagi, tidur lagi, dikunci lagi. Iya, tidur lagi pas waktu aku itu. Apa? Pas aku di kos. Kamu di kos. Iya. Kamu tahu nggak meninggal ibumu tahun berapa? Tahun 2021. Tanggal berapa? Tanggal 20. Tanggal 20 bulan apa? Bulan Juli nggak Juli juga sama, pokoknya hari Idul Adha. Idul Adha. Iya, itu kan aku dikasih tahu. Wah, sekarang saya nanya, kamu ini jin atau yuniatin? Aku ini. Demi Demi Allah. Allah? Iya. Kamu tahu nggak ini siapa? Nah itu saya nggak tahu, aku kan belum nikah. Kamu belum nikah. Belum. Jadi kamu kan nikah, kamu dijodohin sama ibumu sama orang tua. Ya, dulu aku mau dijodohin sakit di rumah sakit. Terus aku itu kayak malah tidur, nggak tahu, udah nggak ingat apa-apa. Oh, jadi bangun itu udah meninggal. Bangun ibu meninggal. Iya. Apa kamu nikah sama suami pertama kamu sadar tahu? Nggak tahu. Terus siapa yang diraga orang ini? Kalau kamu kan tahu, Nggak tahu. siapa yang diraga orang ini? Nggak tahu juga. Nggak tahu. Subhanallah. Kamu bener nggak tahu kalau kamu udah nikah? Nggak tahu. Nggak tahu. Nggak tahu. Kamu Cuma tahu? Aku udah dengar dari itu ceritanya waktu ibu udah meninggal. Bangun-bangun ceritain kalau pernah nikah punya anak. Oh gitu, diceritain. Udah gitu, kamu tidur lagi, dikunci lagi. Ya nggak tahu, setelah itu saya bapak udah nggak ada, saya suruh ngekos itu nggak tahu deh, tidur lagi. Tidur lagi. Nggak tahu. Nggak tahu. Sampai sekarang pun kesini semua nggak tahu. Nggak tahu. Kamu nggak kenal sama ini. Nggak tahu juga, nggak kenal. Serius kamu? Serius. Masya Allah. Kamu tahu nggak ini? Ini suamimu. Suamimu yang kedua. Apa aku nikah ya? Coba cerita. Kita nikah kemarin tanggal 27 Mei. 27 Mei. Iya. Foto. Direkam. Deketin. Ya sahabat, ini suatu luar biasa anugerah ini. Dia ternyata bangun lagi setelah sukmanya datang, alhamdulillah. Oh. Ini suamimu Isah yang kedua. Oh. Iya, berarti selama ini kamu kan tidur lama terkunci sukma kamu, ya. Jadi yang ada di dalam raga ini adalah bukan sukma, bukan kamu sesungguhnya. Jadi bangsa jin yang menguasai diri kamu, sehingga kamu dinikahi sama suami yang pertama, dan kemudian
Lepas itu sama suami yang kedua ini suami yang soleh. Ini anak-anakmu. Ini Via. Via. Ini Via. Ini Sekarang apa yang kamu ingat sekarang ini? Apa yang kamu ingat di masa-masa dulu? Apa yang kamu ingat di masa-masa dulu? Ini Via. Apa? Ini Fani. Aduh, apa? Ya ingatku ya itu ban kerja. Di Tuban kerja. Terus Kamu kerja di pabrik apa di Tuban? aku ikut PT. Ikut PT apa? Ikut PT Prima Food. Oh, Prima Food di Tuban. Setelah itu kemana? Ya itu kalau kerja nggak pernah kemana-mana. Setelah itu ya di kos aja. Di kos aja. Nah, di kos itu akhirnya kemana aja mainnya? Nggak pernah kemana-mana. Jadi kamu tertidur di kos. Iya. Udah gitu udah pokoknya taunya kamu tidur di kos. Iya. Nggak tahu. Kamu saya tanya, kamu jin atau Yunatin? Yuniatin. Yunatin. Saya niatin. Kamu bisa baca Al-Quran? Tolong baca Qul huwallah, Falaq, An-Nas sekarang. Ikutin. Ya. 3 kali. Sekali lagi. Falaq. Tiga kali. Surat An-Nas. Pelan-pelan, pelan-pelan. Ulang lagi. Terus. Ayat kursi apa kamu? Ayat kursi apa? Ayat kursi. Agak. Ya, ya, Rawan. Aku tunggu. Ya Allah, apabila ini jin yang mengaku Yuniatin, maka terbakar jinnya ya Allah. La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Lagi. Allahu la ilaha illa wal hayyul qayyum la ta'khudhuhu sinatun wa la nawm lahu ma fis samawati wa ma fil ard man alladhi yashfa'u indahu illa bi iznihi. Alhamdulillah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah ini benar. Ini benar. Ya sahabat, alhamdulillah. Ini ternyata benar sukmanya Allah atas izin Allah. Ini kembali ya Allah. Ini kembali sahabat ya Allah. Saya juga di luar dugaan saya ya Allah atas karunia Allah yang besar ini. Ini sukma-sukma yang benar aslinya masuk ke dalam raga ini karena selama ini dikekang oleh bangsa oleh dukun-dukun dan dimasuk oleh bangsa jin ini di dalam tubuh ini. Alhamdulillah ini sukma kembali. Jadi kamu benar tidur di sana di suatu tempat atau apa? Tempatnya gelap. Berupa apa tuh? Boneka atau di kerangkeng atau apa? Saya cuma apa kayak kain kayak putih, nggak tahu kain putih. Ya memang sahabat ini ketika tadi Rukia ini sempat pingsan dan kita dengan cara saya sendiri, cara metode Rukia Asifah sendiri, itu memang ini seperti memang itu pocong, dikafani. Alhamdulillah dengan bantuan anaknya, alhamdulillah semua terkuat semua. Diputus-putus semua ikat-ikatannya, alhamdulillah. Allahu Akbar, subhanallah, alhamdulillah, Allahu Akbar. Kamu nggak ngerti waktu pertama nikah. Kamu nggak pertama kali nggak tahu kalau kamu dinikahi sama suamimu yang pertama. Nggak tahu. Nggak tahu. Kamu tidur waktu itu. Iya. Tidur. Aku Demi cuma demi apa? Demi apa? Demi Allah. Demi Allah. Ya, jadi kamu nggak tahu bahwa kamu pernah dinikahi sama suamimu yang pertama.
Ya, jadi kamu waktu itu tidur. Iya. Cuman begitu bangun di 2021 karena ibumu meninggal, kamu diceritain. Iya. Yang ceritainmu siapa? Ibumu? Siapa yang menceritain? Hah? Keluarga. Keluarga. Kamu sempet nggak waktu? Oh, saya nggak pernah menikah, begitu nggak? Sempet kayak gitu. Oh, kamu juga nolak, saya nggak pernah menikah gitu. Kira aku kayak depresi itu ketika apa? Karena ibu meninggal. Oh gitu. Padahal aku nggak mana, aku bingung. Kayak gitu kan. Oh, gitu. Pelan-pelan cuma nggak tahu pelan-pelan teringat lah. Duh, aku kok pernah kesini, padahal aku nggak pernah kesini. Oh gitu. Nah, Kayak aku kerja di sini, padahal aku kan belum kerja. Cuma aku kok udah kerja gitu. Kok itu apa kok ada ini aku bingung. Gitu. oh gitu. Nah, cuma di memoriku kok dari pernah yang nggak pernah aku alami kok ada gitu. Yang nggak pernah tapi ada nyata Nah, gitu. kayak 15 tahun itu kayak pacaran kayak seperti apa sih, kayak mimpi tapi nyata gitu. Oh gitu, sama 15 tahun itu. Nah, tapi aku bingung. Ini kok pernah kesini, tapi aku nggak pernah kesini. Kamu waktu kamu tidur saya panggil, saya bacakan ayat-ayat Al-Quran. Kamu kepanggil nggak? Ada yang manggil-manggil nggak? Kamu ditarik, merasa ditarik nggak sama seorang? Enggak pernah. Nggak merasa tarik. Yang menarik semua adalah anakmu sendiri. Nih, sebelah kiri. Anakmu sendiri dengan kekuasaan Allah. Ya, kita bacakan ayat Al-Quran perantara anakmu. Kamu dibelenggu di suatu tempat, ditarik oleh anakmu atas izin. Iya. Nah, Gitu ya. coba tolong cerita adik. Kamu narik semua ayat ibumu. Iya, benar. Terus kelihatan masuk ke dalam tubuh ibumu. Masuk, benar ya? Masya Allah, subhanallah. Ya semua ini atas karunia Allah. Ya, jadi putus. Semua ini karena kuasa. Sekarang saya nanya, kamu nggak kenal sama suamimu yang kedua? Ini ada suamimu yang sah, yang kedua, yang soleh. Ya. Udah ditunjukin? Udah. Ini tunjukin. Waktu nikah, waktu ini walinya siapa? Walinya itu Kakaknya. Kakaknya ada. Foto kakaknya. Ya sabar ini Udah sedang. nikah kemarin kita. Itu Mas jadi begitu. Mas saya ngomong dulu sama dia. Oh enggak aktif. Kan keluarga yang lainnya dah. Coba. Coba yang lain coba. HP-nya mama. Coba. Ini nih pembuktian coba. Supaya ini suatu nikmat yang luar biasa ini. Suatu anugerah yang luar biasa ini. Nah, itu. Punya nomor siapa? Punya nomor saudara di Jawa nggak? Enggak. HP-nya mama. HP mama mana? HP mama. Dari mana? Di Jawa di sono. Ini dari mana? Oh, ini Tangerang. Kamu nggak merasa? Mbak merasa nggak ke Tangerang? Nggak merasa Tangerang? Di Tangerang Mbak ikut sama siapa? Tadinya. Ini bagaimana ceritanya nih? Aku ketemu Mas bagaimana ceritanya? Di sana di Tuban. Mas main ke Tuban. Ketemu. Terus Mbak Yuni ini. Nikah akhirnya. di Ya, sana. lamaran segala macam kita prosesnya. Waktu kamu dilamar sadar nggak? Aku ingat mana soalnya agak. Iya coba. Ya. Yang mobil. Benar. Ya, benar. Ya. Ketemu di mana? Di Nara-Ura Semori. Ya, benar. Mbak dari waktu dalam keadaan apa? Keadaan juga Pas sakit. Sukmanya sakitnya tahun berapa itu? Belum ada setahun. Jadi cerita ketemunya kamu sama dia, coba ceritain. Iya, waktu itu ketemu di bulan Januari, Pak. Februari di Tuban sono, Tuban. di Marapura, Heeh. di Gus Arifin. Ya Gus udah, Arifin itu waktu itu ngapain? kita kenalan lah, biasa namanya itu kan kita kenalan. Kenalan sama dia, kenalan di mana? aku cuma lihat dia di Arifin aja. Di mana? Gus Arifin, almarhum. Tuban. Enggak, masih ada. Masih ada di Gus Arifin. Kenalan. Ikut pengajian. Lagi ikut berobat. Berobat. Di sana juga. Di Gus Arifin berobat. Itu Mbak sadar nggak kalau Mbak berobat di sana? Sadar. Belum ada setahun. Belum. Tahun Tapi kalau ketemu pernah ketemu dia tapi nggak ngobrol. nggak ngobrol. Bentar dulu.
Pas berobat tuh Mbak sadar. 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 Kok kenapa bisa cerita 15 tahun yang lalu Mbak tertidur, kemudian sadarnya itu ketika orang tuanya orang tua Mbak meninggal 2021 Mbak sadar, kemudian sakit lagi, tidur lagi, terbelenggu sukmanya. Kenapa kalau terbelenggu berarti nggak mungkin kenal ini pertemuan. Ini kan waktu ibu meninggal, ya Ah. kan aku sadar. Ya cerita, keluarga cerita kalau aku pernah nikah ini semua. Ya nikah sama suami pertama. 15 tahun lah. Terus aku kayak kerja juga bingung kok. Aku katanya udah kerja. Jadi kayak aku tuh kayak pelan-pelan lah inget-inget. Oh gitu. Kayak pusing meskipun kayak aku harus bisa bersatu lah dengan memori yang 15 tahun itu. Pertanyaan saya, Mbak sebelumnya pernah jatuh nggak? Kecelakaan nggak? Enggak pernah, meskipun Nggak pernah kecelakaan? enggak. Terbentur? Enggak. Coba ingat-ingat coba. Siapa tahu Mbak mengendarai mobil terus jatuh terbentur kepalanya? Enggak pernah. Pernah. Hah? Pernah. Kata siapa? Kebentur kepalanya. Waktu itu yang pas lebaran sih, pas Enggak, itu mah enggak suka. Enggak, 15 tahun yang lalu sebelum kenal Mas, saya nanya dia nih, pernahkah naik motor atau apa jatuh, kebentur sehingga memorinya menjadi kacau apa nih? Pernah nggak? Nggak pernah. Nggak pernah. Nggak pernah. Baik, coba telepon lu. nggak bisa, nggak ada yang bisa dihubungin Mbak Siti. Kowe aja, tolong telepon ke sini, udah penting gitu. Oh, Mas di mana? Assalamualaikum. Assalamualaikum. Mas, ini Pak Heri, Ustaz Pak Heri. Ini Mbak Yuni. Mbak Yuni. Mbak kenal kan? Kenal? Mbak Yuni kenal nggak? Kenal nggak? Kenal nggak? Jangan dikasih muk, kenal nggak? Ya kan anak ini. Hah? Kenal nggak? Hah? Jadi gini Mas apa namanya? Mas apa? Roman. Mas Roman. Mas Roman gini, Mbak Yuni ini dibawa suaminya ke sini di Ruqyah. Alhamdulillah, ya di Ruqyah diobati. Di Ruqyah. Nah, setelah di Ruqyah reaksi, ya, kemudian alhamdulillah dengan izin Allah sukmanya masuk kembali. Sukmanya selama ini ditahan masuk kembali. Pertanyaan saya, coba secara medisnya, pernah nggak seingat Mas Rohman, Mbak Yuni ini kecelakaan, pernah nggak terbentur kepalanya atau apanya? Pernah nggak? Seingat Mas Rohman. Kalau seingat saya sih nggak pernah. Yang lebih tahu kan istri nih posisi. Siapa? Kalau Istrinya dia. belum pernah kayaknya sih. Nah, coba istri Mas Rohman mana? Saya mau ngomong istrinya Mas Rohman. Istri lagi ke Bandung. Oh, lagi Bandung. Baik. Ini juga setelah sadar, saya tanya, ini nggak kenal sama suami yang sekarang. Sama suami sekarang nggak kenal. Sama suami yang pertama juga dia nggak kenal kalau dia itu pernah nikah. Nggak pernah nikah, karena dia ingatnya dia tidur 15 tahun dan dia sadar itu ketika orang tuanya meninggal, ibunya meninggal, dia sadar, kemudian dia itu tertidur lagi. Ya, dan alhamdulillah. Baru Pak. Kenapa? Ibunya meninggal baru. Iya, 2021 benar. Tahun 2021 bulan Juni kalau salah. Dia ingat. Ini semua ingat. Cuma jadi permasalahan saya ini sekarang ini menyocokkan apakah ini benar karena sukmanya ditahan atau memang ada gangguan medis. Maksud medis itu pernah jatuh atau enggak dulunya gitu loh. Maksud saya begitu. Paham ya? Makanya saya perlu konfirmasi. Nah, ini ternyata ditanya, dia itu nggak ingat sama suami yang pertama, sama yang suami kedua juga nggak ingat, gitu. Tapi setelah sadar. Nah, tadi memang sempat setelah di Ruqyah, jinnya ngomong bla 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 bla, ya, jin muslimnya bla bla, kemudian dimasukkan Islam lagi, dan dia pingsan lama. Nah, kita panggil sukmanya, dan sukma itu ternyata dikekang oleh sesuatu orang, ya. Nah, sukma tersebut dibebaskan dan masuk kembali ke dalam tubuh Mbak Yuni ini, gitu. Sehingga dia normal, benar-benar normal.
Jadi apa yang dia dulunya dia nikah itu sebetulnya bukan jiwa dia, bukan cuman raganya Yuni, tapi isinya bukan Mbak Yuni, gitu, paham ya? Nah sekarang bener-bener ini Yuni dan raganya Yuni juga, gitu. Coba silakan ngomong, silakan Mbak Yuni pegang, cerita. Terlalu kenal. Nggak kenal, Mbak Mas Roman ini sama ini kakak ipar ya? Bukan Ponak. bulenya. Iya. Bulenya. Ini saudara perempuan Ya, atau- keponakan. Oh ini ponakan. Keponakan suaminya keponakan. Jadi istrinya Mas Rohman itu adalah adiknya dia. Adiknya dia. Coba Mas Roman cerita dah masalah keluarga, misalkan saya anaknya ini nih. Coba tanya kenal nggak sama ini gitu. Coba tanya, tolong. Pegang. Tanya. Pegang. Suaminya Siti, Pegang. suaminya Siti kenal nggak? Saya punya Pak Yagap. Mas, kalau aku ini kan waktu itu kan Siti belum nikah. Ya, Mas Yagap kenal Mas Yagap. Kenal bapaknya Siti. Oh, Kenal. Siapa namanya? terus Yasin kenal. Kalau istri kenal ya. Coba keluarga yang lainnya, Pak Roman, keluarga yang lainnya, tolong sebutin kenal nggak dia gitu. Kalau kayak Leman kenal. Kak Mat kenal. Kenal. Kalau saya nggak kenal Kan kamu itu aku nikah duluan tuh sama Siti. Jadi kan aku nggak ingat. Terus saya kan 2009 nikah sama Siti. Iya. Nggak ingat soalnya kan yang nikah kan aku duluan. Dulu waktu kan aku dijodohkan itu. Iya. Tapi aku pas ibu nggak ada kan aku dengar kalau Siti udah nikah. Tapi nggak tahu suaminya kayak gimana. Tapi yang lainnya kenal. Kenal lah. Coba sebutin. Saudara kenal Coba sebutin ke saudara Mbak yang kalau kenal. saudaraku ya Kak itu Mas Dan, bapaknya Siti. Terus apa itu Mbak Yatini. Siapa Aku lagi? dengar kemarin udah meninggal. Terus Kak Mat. Terus Mas Didi, Kak Samsi. Bener nggak itu Mas Roman? Bener nggak Mas Roman? Tekno kan anak Mbak Yatini. Tekno, kakaknya Tekno, Mbak Iin. Kalau saya nggak kenal. Maksudnya luar biasa. Iya, luar biasa, luar biasa ini. Agak lupa sih, cuma kan kemarin waktu ibu nggak ada kan denger kan banyak yang cerita kalau Siti udah nikah dapat orang Jakarta. Cuma kan nggak Kenal Melu. nah lu ya kenal. Kan aku inget tuh dulu kan 2006 ke bawah, 2006 ke atas kan nggak inget. 2006 ke bawah, ingat. 2006 ke atas nggak inget. Sampai perjalanan 15 tahun. Lahir tahun berapa Mbak? Aku lahir Ah. 89. Lahir 89. Jadi 2006 ke atas Mbak udah nggak ingat. Nah, itu kan waktu aku 2006 kan lulus SMP suruh nikah itu kan aku Suruh nggak mau. lulus SMP suruh nikah sama ibu, dicurin sama suami yang pertama. Iya. Terus dipaksa nggak mau, akhirnya terjadi seperti ini. Nggak ingat gitu. Kayak nggak ingat itu. Oh, nggak ingat. Sampai 2000 sampai ibu apa? Ibu meninggal 2021 itu, Mbak baru terbangun. Iya. Dikasih tahu ibumu udah nggak ada dan ini anak-anak dari suami yang pertama, Iya, begitu. terus aku bangun, ibu kok udah pada gede. Udah pada gede, banyak gitu. Orang.
Terus ini siapa, ini siapa. Oh, gitu. dikasih tahu bahwa ini berdua anakmu gitu dari suami pertama. Udah gitu terus kamu tertidur lagi, dikunci lagi. Waktu itu kan bapak, aku masih itu kan bapak udah meninggalkan, terus ibu, terus aku kerja, Terus habis itu aku ke Kos. Gus Arifin, terus ntar aku agak ingat ziarah ke Demak. ziarah ke Demak, Iya, ziarah ke Demak. Malamnya terus ketemu Mas ini. ini waktu hari apa ya? Dari Gus Arifin. Terus Arifin hari ntar Ada apa? ingat ketemu cuma nggak mau. Oh, ya artinya pas berobat di Gus Arifin ketemu ini, ya, kenalan. Nggak kenalan. Cuma sekedar tahu. Oh, sekedar. Terus tahu, nah, habis itu tidur lagi. Habis itu, pokoknya habis itu bapak ziarah ke Demak. Ya jarak ke Demak, terus ke kosan tidur. Jadi ketika dilamar sama ini nggak tahu. Dinikahin sama Mas ini nggak tahu. Enggak, Jadi ingetnya tidur di kosan aja. ya enggak, cuma setahu terakhir ingatku di kos itu. Iya, artinya di kos itu tidur ya, singkatnya di kos tidur gitu ya. Ya artinya mau dilamar, dinikah nggak tahu ya. Masya Allah. Tapi ini benar Mbak Yuni, benar ya, ya Alhamdulillah. Ya, sahabat ini benar. Mbak Yuni aslinya udah terdeteksi. Nah kemudian saya nanya lagi Mbak, Mas ini, Mas Roman, coba tanya lagi Mas Roman, tanya lagi Mas Roman, sepengetahuan Mas Roman dah. Saya seingatnya saya kan kenal sama mulai Juni itu kan 2009 Pak. Kalau dia ingatnya di 2006 kan. Iya. Kalau yang saya tahu ya, yang saya ingat ya itu aja gitu. Yang maksudnya yang akrab, yang dekat gitu. Mas Roman, mohon maaf, saya jawab sejujurnya. Ketika Mas Roman kenal sama Mbak Yuni ini, ada keanehan nggak waktu itu? Ada keanehan nggak di dalam tubuh, di dalam ya fisiknya atau gelagatnya lah kepada Mbak Yuni ini? Jujur aja, biarin sebagai penguat aja, penguat data. Pertama kali Iya. Tadi kan Mas Rahman tuh udah dengar bahwa Mbak Yuni ini dilamar, dinikah nggak tahu karena Sukmanya tidur, merasa tidur di kosan. Ya, makanya saya nanya Mas Roman, ketika kenal Mbak Yuni ini ada keanehan nggak? kalau saya pertama kali ngelihat Mbak Yuni itu nggak ada Pak, nggak ada keanehan. Ya udah itu yang saya tahu kan dikenalin Dewi Yuni, oh ya udah kenalan, udah dengan awal itu masih anak satu. Udah nggak ada lagi keanehan, artinya nggak ada keanehan ya? Nggak ada ya. Baiklah begitu. Ya udah, makasih ya Mas Rahman ya. Kalau lebih ya, makasih ya informasinya. Iya. Nah. Oke. Nah, Mbak Yuni sekarang. Oke Mas. Mas Yuni. Pak. Makasih ya. Mbak Yuni. Bro Ya. suami. Mbak Yuni, tolong selama ini Mbak Yuni di dalam raga Mbak Yuni itu raga Mbak Yuni selama ini kuasa siapa? Coba. Mbak Yuni kan tahu tidur nih. Dan Mbak Yuni merasa nggak bahwa Mbak Yuni tidur itu ngelihat nggak raga Mbak Yuni itu jalan atau dikuasai oleh orang lain? Nggak tahu raga Mbak Yuni, nggak tahu ya? Tahu, cuma tahu kan aku nggak bisa kayak di tempat gelap. Di tempat gelap, di kerangkeng, diikat, Iya. diikat. Cuma Mbak Yuni itu kayak diikat lah, kayak di tempat gelap. tempat gelap diikat. Kan cuma nangis aja. Oh, jadi selama ini Mbak Yuni sudah nangis sama istighfar. Sholawat apa yang dibaca oleh Mbak Yuni Ya sana? kayak aku masih gitu Gitu. Nangis sama sholawat terus. Akhirnya sekarang terbebas ya. Alhamdulillah. Subhanallah, alhamdulillah. Kadang aku sempat bingung kenapa foto ulang lagi. Foto lainnya mana? Foto pernikahan namanya? Dulu waktu ibu juga gitu, pelan-pelan ingat semuanya. Waktu nikah sama suami pertama Mbak Yuni pernah bertengkar sama suami. Ya itu kan dulu aku nggak ingat, cuma pelan-pelan ingat semuanya. Keluarga ini.
keluarga dari ini yang kira-kira yang deket sama biar tunjukin, oh ini namanya gitu. Ini siapa namanya tadi ya? Kalau memang ini tahu kan ya. Nih, sebutin keluarga kamu nama-namanya. Sebutin. Ini sayangku apa? Suaminya Mas apa? Istrinya Mas Didi, Mbak Lili. Bener nggak? Bener. Kalau bener gitu. Bener. Terus apa lagi? Waktu itu nggak ada kan? Tahu, dikasih tahu. Terus mana lagi? Ini siapa? Ini istrinya Kak Mat. Benar ya. Terus yang ini siapa? Ini istrinya apa? Ini Mbak Akot, istrinya Mas Dam. Benar ya, benar. Terus ini siapa? Ini nih ya sebelah sini. Ini siapa? Nah ini. Ini aku. Oh kamu. Oh ini ya. Ini siapa? Kayak Mas Dam. Hah? Mas apa? Mas Adam. Mas Adam, benar. Terus ini siapa? Coba digedein Mas. Tuh, siapa? Itu kayak Nairu ya. Nairu, benar. Sekali lagi ini siapa? Ini cucunya apa? Istrinya Kak Samsi. Benar ya. Alhamdulillah ya sahabat. Kakak tahu kan kemarin pas waktu ibu meninggal, dari tahu semua. Ya, artinya ya sahabat, alhamdulillah atas kekuasaan Allah. Alhamdulillah tim Asbaru Bisikokol dapat menolong kembali orang yang selama ini telah lama dizolimi. Ini Ya. Didi. Tuh, kenal semua ya. Ini kan pas waktu ibu meninggal kan ibu. Umur semua ya. Artinya ya kita namain gaib ya susah ya. Gaib susah. Yang jelas ketika ini sukmanya ditawan, ada dimasukin sukma yang lain artinya oleh jin ya. Ya alam ya. Intinya dia udah kembali lagi sukmanya ya. Kita tadi bacakan ayat Al-Qur'an Pak ya. Ya kan ya. Juga dengan cara yang Asyifa lakukan ya alhamdulillah kembali. Intinya Mbak, ini suami Mbak yang sah. Dan itu bapak mertua. Ya. Itu sah. Mbak sekarang alhamdulillah kembali ke alam nyata. Jadi selama ini sukma Mbak ditawan. Ya. Tolong patuhi suamimu, suami yang soleh. Ya, patuhi. Karena surga seorang istri ada di suami. Paham ya? Karena udah ada suami, kecuali kalau belum ada suami, baru orang tua, terutama ibu ya. Nah, maka muliakan suami, patuhi suami selagi suami taat kepada Allah dan Rasulnya. Paham ya? Bagaimana Mas? Coba sedikit sepatah dua patah tentang masalah ini. Ya alhamdulillah Pak, kalau emang ini benar semuanya ini ya tadi kan sudah dibuktikan karena dilihat foto itu kan, dan itu benar semua. Dan masih ingat lah dengan keluarga dari Mbak Yuninya ini. Ya alhamdulillah saya merasa sangat senang, berterima kasih, bersyukurlah kepada Allah. Amin. Telah membalikan sukmanya Mbak Yuni ini ke yang kodrat atau aslinya. Ya alhamdulillah, saya sangat bersyukur banget lah. Alhamdulillah ya. Jadi Mbak Yuni selama nikah ini nggak tahu bahwa Mbak Yuni udah nikah gitu ya? Nggak tahu ya? Tentang orang tuh bolak-balik ke Tuban. Ya. Dulu waktu dilamar di Gresik gimana? Ingat nggak? Enggak ingat. Nggak ingat yang ingat. Foto-fotonya ada dulu. Ya, siapa tahu. Iya. Kayak dulu orang Ya mungkin kayak mimpi kali ya. Iya, kayak mimpi ya apa-apa nggak usah. Yang jelas ini adalah bapakmu ya, bapak kamu. Saya juga ya istilahnya alhamdulillah bersyukur banget lah. Artinya memang kalau memang keadaannya seperti itu, saya artinya dalam hal ini punya apa ya istilahnya, punya andil kebaikan lah buat Mbak Yuni. Apapun yang terjadi setelah ini, yang pasti bahwa sukma atau roh ya ini yang dulu dari tahun sukma yang dulu mungkin tertahan dari 2006 sampai kita nggak ingat, sekarang udah kembali lagi ya. Ya mungkin itu sangat bersyukur sekali lah, kita bersyukur alhamdulillah ya Allah hari suatu ini anugerah yang besar ya. Ini qadar Allah semuanya ditunjukkan Allah dengan bantuan Pak Ustadz ya. Pak Ustadz semuanya Pak. Kita sekarang sujud syukur. Mari kita semua sujud syukur. Doa.
Sujud syukur. Ayo. Atas semua apa istilahnya? Ayo, sujud syukur. Ayo. Sujud. Allah. Ya Allah, Allah kembalikan ya Allah. Telah terpisah dengan raganya ya Allah. Ini kembali dan sadar ya Allah. Tetapkanlah ya Allah sukma ini sampai hingga Suami doa, ibu ya Allah, doa. ya Allah ya Rabbi. Tetapkanlah sukma ini ke dalam raganya ya Allah sampai maut menjemputnya ya Allah. Ya Allah, jadikanlah dia seorang istri yang saleha, untuk keluarga yang sakinah mawaddah warahmah ya Allah. Ya Allah, terima kasih. Alhamdulillahirabbil alamin ya Allah. Hanya pada bulan hamba mohon kiranya engkau kuasa selain engkau ya Allah. Apabila engkau berkehendak ya Allah, semuanya akan terjadi ya Allah. Ya Allah, pada siang hari ini ya Allah, engkau kembalikan sukma Yuniatin dengan raganya ya Allah. Terima kasih ya Allah. Alhamdulillahirabbil alamin. Amin. Ya sudah, alhamdulillah. Mbak Yuni sama Masnya peluk. Itu suamimu. Peluk kan mesra, peluk. Suamimu itu, peluk mesra. Bilang, Mbak Yuni omongan secara ikhlas Mas atau bagaimana? Terserah Mas Yuni, memang ceritanya ungkapkan semua. Mbak Yuni juga bilang ucapkan juga. Sekarang cium kening suami. Sebalik, alhamdulillah, Allahu Akbar. Jadi istri yang soleh ya. Alhamdulillah. Ya sahabat, alhamdulillah. Suatu anugerah yang luar biasa. Kami tim Asyifa Ruqyah Kota Tangerang dapat membantu keluarga besar ini. Bapak Rehan dapat memulihkan kembali sukmanya istrinya yang selama ini sudah tidur lama ya karena kejoliman seseorang. Allahu Akbar. Suatu anugerah yang besar ya bagi keluarga ini ya Pak ya. Jadilah Mas Rehan sama Mbak Yuni jadi keluarga yang soleh kaya ya, yang selalu taat kepada Allah dan Rasulnya ya. Baik sahabat, bagi sahabat yang ingin akan mempunyai masalah tentang gangguan jin, sihir dan seterusnya, baik kantor maupun tempat usaha dapat menghubungi tim Asyifa Ruqyah Kota Tangerang dengan nomor telepon 0857 37 13 1926. Insyaallah sekuat tenaga tim Asyifa akan membantu semaksimal mungkin. Demikian sahabat yang dapat saya sampaikan. Sebelumnya saya mohon maaf dan jangan lupa share dan subscribe-nya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.